semua. Wow, ternyata hari ini ada yang ulang tahun. Siapa ya yang ulang tahun? Wah, betul, yang ulang tahun TK Kristen Beta, KB TK Kristen Beta. Nah, berarti yang ulang tahun siapa? Kita semua anak-anak. Ada anak-anak, ada ibu guru, ada mama papa. Kita semua berulang tahun. Nah, kita akan menyanyikan ya anak-anak untuk TK Kristen Beta. Ya, kita mau nyanyikan panjang umurnya, ya. Benda pakai masker dulu ya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Bersama-sama panjang umur, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Nah, anak-anak TK Kristen Beta umurnya sudah berapa anak-anak? 37 tahun. Kita akan berdoa untuk TK Kristen Beta ya anak-anak. Dan nanti anak-anak kita akan bersama-sama beribadah untuk awal minggu. Mari kita akan berdoa bersama-sama ya anak-anak ya. Tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai saat ini. Kami bersyukur untuk KB dan TK Kristen Beta yang sudah Tuhan berkati selalu sehingga TK Kristen Beta boleh sampai saat ini, boleh ada itu semua karena berkat Tuhan. Untuk selanjutnya Tuhan juga akan memberkati TK Kristen Beta. Tuhan, dan saat ini kami mau beribadah bersama-sama, kami mau memuji nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Hati kita senang enggak anak-anak? Betul, hari ini kita merayakan ulang tahunnya KB TK Kristen Beta. Kita juga akan memuji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian karena kita anak-anak Tuhan suka memuji Tuhan. Yuk kita bersama-sama ya anak-anak. Kita akan pujikan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan namanya siapa?
upah besar ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menyiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong kami di dalam kami memuji nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat mendengarkan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak TK Kristen Beta. Bagaimana kabarmu? Pasti sangat luar biasa baik. Oke, hari ini Putri mau bercerita tentang firman Tuhan dari 1 Samuel 1. Kita akan berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Engkaulah Tuhan penolongku, Engkaulah Tuhan Allah yang selalu memelihara hidupku. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Ampunilah setiap dosa dan kesalahanku. Dan saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami. Tuhan memberikan kami waktu untuk bisa mendengar firman Tuhan sebaik-baiknya dan melakukan firman Tuhan. Berkati Papa Mama, berkati Ibu Guru, berkati kami semuanya dengan sehat, sesehat-sehatnya dari Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah hari ini, Putri mau bercerita dengan judul Tuhan Penolongku. Dengan subtema Tuhan menolong Hana. Anak-anak TK Kristen Beta yang baik, duduk dengan tenang, duduk diam, dengarkan firman Tuhan ya. Oke. Di dalam 1 Samuel 1 ini menceritakan tentang Hana yang ditolong oleh Tuhan. Karena apa ya? Ya, kita dengarkan bersama-sama bahwa ada satu keluarga, seorang bapak yang namanya Elkana. Dan Elkana ini mempunyai 2 istri, yaitu Penina dan Hana. Penina itu sudah punya anak, tetapi Hana belum. Karena Hana belum mempunyai anak, tentunya seorang ibu ini rindu sekali untuk memiliki anak. Setiap hari dia sedih, khawatir, takut, kenapa ya kok saya belum punya anak. Sampai Bapak Elkana memperhatikan, melihat Hana sering menangis. Apa yang akan dilakukan oleh Hana? Oh betul, Hana tidak hanya menangis saja. Hana berdoa. Dia ke Silo, kalau sekarang Silo itu gereja. Di Silo Hana berdoa, minta kepada Tuhan. Dia bahkan bernazar, kalau nazar itu berjanji. Tuhan, kalau Tuhan memberikan aku anak laki-laki, anak ini akan aku serahkan kepadamu. Terus dia berdoa. Sampai Imam Eli melihat. Imam Eli melihat Hana waktu berdoa, kok hanya mulutnya yang gerak-gerak sambil menangis. Sampai didekatilah
Hana ditanya. Terus Hana menyampaikan bahwa Hana itu berdoa, Hana minta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong Hana memberikan anak laki-laki. Dan karena Imam Eli dipakai oleh Tuhan juga, oke, ya, Hana disuruh pulang. Apa yang terjadi? Iya, yang terjadi adalah 1 tahun berikutnya, Hana benar-benar melahirkan seorang bayi kecil, seorang bayi yang mungil, laki-laki, dan anak ini dinamai Samuel. Karena Allah sudah mengabulkan permintaannya. Allah mendengarkan doanya Hana. Anak ini diberi nama Samuel. Seperti minggu-minggu kemarin, anak-anak disuruh menyebutkan siapa namanya. Nah, anak yang baru lahir, yang dilahirkan oleh Hana, ini juga diberi nama, diberi identitas, yaitu namanya Samuel. Iya, oke. Samuel lahir dengan sehat, selamat, dan Hana sangat sayang sekali sama Samuel. Karena dia seorang ibu yang baik, ibu yang taat, dan Samuel juga mengasihi orang tuanya. Nah, selanjutnya, apakah Samuel selalu bersama ibunya setiap hari? Nah, selanjutnya kita lihat gambar berikutnya. Iya. Sebagai orang tua, pasti sayang kepada anaknya. Tetapi Samuel tidak setiap hari bersama ibunya. Karena Ibu Hana sudah berjanji bahwa kalau dia punya anak, anaknya akan diserahkan kepada Tuhan. Maka sekarang saatnya Samuel sudah menjadi anak-anak yang sehat, menjadi kanak-kanak, siap untuk dididik, siap untuk belajar. Maka diserahkannyalah Samuel ini di Silo. Di sana dididik oleh seorang imam yang namanya Imam Eli. Nah, diserahkan artinya apa? Dia diserahkan untuk dididik menjadi anak yang baik, untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya. Jadi setelah dia setelah dia besar, dia dididik. Pada gambar ini, Samuel diserahkan ke Silo, yaitu di mana Imam Eli selalu tinggal di Silo, supaya Samuel mendapat pendidikan dari seorang imam yang namanya Imam Eli. Nah, meskipun Samuel itu tidak selalu bersama dengan ibunya, tetapi Ibu Hana tetap percaya, tetap yakin bahwa Tuhan Yesus pasti selalu menolong Samuel. Dan ternyata benar, Samuel berhasil dididik oleh Imam Eli di sebuah tempat yang namanya Silo. Anak-anak TK Kristen Beta yang baik, demikian tadi cerita firman Tuhan
dari 1 Samuel 1 tentang Tuhan yang sudah menolong Hana. Nah, dari cerita ini, Putri bisa sampaikan ke anak-anak TK Kristen Beta, kalau anak-anak sekarang mungkin merasakan ketakutan, mungkin merasakan khawatir. Ingat, di sini ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang selalu memperhatikan kita. Kita berdoa kepadanya, pasti Tuhan akan tolong. Seperti yang dialami oleh Hana. Dan juga yang kedua, anak-anak harus memiliki hati yang mau belajar. Seperti Samuel. Meskipun masih kanak-kanak, meskipun masih kecil, Samuel mau belajar. Bahkan Samuel belajarnya jauh dari orang tuanya. Tidak selalu bersama orang tua. Tetapi Samuel karena pertolongan Tuhan, dia berani dan terus belajar. Nah, dari yang kedua ini, ya, dari poin yang kedua ini, mungkin saat ini anak-anak merasakan ada ketakutan. Mungkin ada yang pernah ditinggal oleh orang tuanya karena isolasi mandiri, karena terkena virus corona. Apakah harus menangis terus? Oke, harus minta pertolongan kepada Tuhan dengan berdoa. Supaya orang tuanya bisa ditolong, bisa sembuh lagi. Mungkin anak-anak di rumah ada yang ditinggal, bahkan mungkin oma atau opanya atau saudaranya meninggal karena sakit penyakit. Oh, jangan takut ya anak-anak ya. Segera minta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan menghibur, Tuhan memberikan pertolongan kepada anak-anak semua. Karena yakinlah kalau kita berdoa, meminta kepada Tuhan dan percaya, Tuhan pasti menolongnya. Dan juga anak-anak, kalau poin yang ketiga yaitu tetap mengucap syukur. Seperti hari ini ya, TK Kristen Beta merayakan ulang tahunnya yang ke-37. Nah, apakah Tuhan gak tolong? Oh, Tuhan selalu menolong. 37 tahun yang lalu, ya, yang sekarang masih aktif ya Ibu Lea, pasti minta pertolongan kepada Tuhan bagaimana ya cara mendidik anak-anaknya, yaitu anak-anak TK Kristen Beta. Sampai sekarang, sampai 37, tetap berjuang, tetap minta pertolongan kepada Tuhan, supaya anak-anak TK Kristen Beta memiliki iman yang kuat, dididik untuk selalu percaya kepada Tuhan, memiliki karakter seperti Yesus suka mengasihi, dan kreatif. Selalu berbuat yang baik. Dan sampai sekarang banyak sekali anak-anak TK Kristen Beta yang berhasil. Ya, Putri pernah dengar ada yang jadi dokter, ada yang jadi olahragawan terkenal, ada yang jadi pengusaha. Banyak sekali yang berhasil. Karena apa? Karena mau dididik. Karena tetap percaya minta pertolongan kepada Tuhan. Ya. Dan seperti Samuel yang dilahirkan dan memiliki identitas, memiliki nama. Kita semua sudah dilahirkan. Kita harus mau belajar, mau berjuang, minta pertolongan kepada Tuhan, supaya Tuhan selalu menolong. Jadi di masa pandemi, di masa
mungkin bangsa kami Indonesia membutuhkan pertolongan Tuhan supaya pandemi ini bisa teratasi, supaya virus corona ini tidak menyebar terus. Kita berdoa, ya, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Apa yang dianjurkan pemerintah, kita lakukan dengan baik. Dengan selalu melakukannya dengan bersyukur. Itu yang bisa Putri sampaikan. Jadi ada 3 poin kita harus minta pertolongan kepada Tuhan dengan berdoa. Dan juga kita harus mau belajar, mau dididik. Dan yang ketiga adalah tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, tetap bersyukur, tetap mengandalkan adanya Tuhan Yesus yang pasti menolong kita. Dan yang terakhir, selamat ulang tahun TK Kristen Beta. Selamat ulang tahun anak-anak. Selamat ulang tahun papa mama. Selamat ulang tahun oma opa. Selamat tahun semuanya keluarga besar TK Kristen Beta yang sudah memasuki usianya 37. Kiranya TK Kristen Beta tetap jaya, TK Kristen Beta tetap dipakai oleh Tuhan untuk bisa mendidik anak-anak, yaitu memiliki iman berkarakter seperti Kristus dan tetap kreatif. Tuhan Yesus kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga Tuhan Yesus saja satu-satunya yang kami percayai, yang sudah bangkit, yang sudah memberikan kedamaian sukacita kepada anak-anak TK Kristen Beta dan juga segenap orang tua, murid, guru-guru. Tuhan berikan semua kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.